sampai akhirnya terdengar mereka bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad mereka sudah meninggalkan kota Mekah dan sudah hijrah ke Madinah. Mereka khawatir, mereka takut. Kenapa mereka takut dan khawatir? Karena dulu perniagaan dan perdagangan mereka, orang-orang Mekah suka sekali ke negeri Syam, sehingga mereka kalau mau pergi ke negeri Syam harus melewati daripada kota Madinah. Mereka takut nanti penduduk Madinah, mereka jadi umatnya Nabi Muhammad, mereka jadi pecintanya Nabi Muhammad, mereka jadi pembela-pembela Nabi Muhammad, sehingga akan menghalangi daripada jalan perdagangan dan perniagaan mereka menuju negeri Syam yang mungkin akan mengakibatkan kebangkrutan yang besar. Sampai sebegitu luar biasanya suudzon dan buruk sangkanya mereka orang-orang kafir Quraisy terhadap baginda Nabi Muhammad. Makanya hati-hati orang yang suudzon, orang yang suka buruk sangka terhadap hamba-hambanya Allah, dia bakal jauh dari kebaikan. Seperti orang-orang Quraisy, orang-orang kafir itu, mereka sebab suudzon, sebab buruk sangka, mikir yang aneh-aneh, hingga Allah jauhkan mereka dari kebaikan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Mereka memutuskan kalau begitu kita bunuh Muhammad. Cuman mereka cari cara yang tepat. Sebab kalau misalkan kita bunuh Muhammad, nanti kabilahnya bakal melawan kita kembali. Kabilahnya Nabi Muhammad, Bani Hashim dan Abdul Manaf itu sangat disegani. Orang-orang kafir Quraisy itu segan dan takut sama keluarganya atau sukunya Nabi Muhammad, nggak berani. Sehingga mereka cari cara yang tepat agar aman dan selamat pula untuk mereka. Sampai akhirnya mereka adakan pertemuan di satu rumah namanya Darun Nadwa, nggak jauh dari Ka'bah yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Itu Darun Nadwa, kita simak, kita dengar sejarahnya Nabi Muhammad. Itu dulunya dibangun oleh kakek moyangnya Nabi yang bernama Qusay. Syuf, kita lihat, nggak ada yang paling kejam sekejam orang-orang Quraisy. Mereka merapatkan untuk membunuh Nabi Muhammad, rapatnya di rumah kakek moyangnya Nabi Muhammad. Sampai akhirnya semua kumpul orang-orang kafir Quraisy di tempat tersebut. Setan pun, iblis turut hadir saat pertemuan tersebut, jadi provokator, jadi kompor. Makanya di saat perkumpulan, di saat lagi ada rapat atau musyawarah dan lain sebagainya, kalau ada yang jadi kompor, hati-hati, takutnya iblis. Sebagaimana saat itu iblis jadi kompor yang ngomporin Abu Jahal, ngasih ide untuk ngebunuh Nabi Muhammad. Akhirnya Abu Jahal bilang apa? Dia mengeluarkan idenya. Bagaimana kalau setiap dari kita, perwakilan suku-suku yang ada di kota Mekah, mereka kita kasih pedang, dan pedangnya sudah dilumuri racun, dalam waktu yang sama saat itu kita kepung rumahnya Muhammad. Saat Muhammad keluar, langsung kita hembuskan pedang tersebut sehingga Muhammad mati, dan nanti sukunya Muhammad nggak bakal bisa ngelawan kita, sebab yang bakal dia lawan adalah seluruh suku yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah, sehingga kita akan meraih daripada kemenangan yang besar. Akhirnya yang paling pertama menyetujui daripada komitmen tersebut adalah iblis. Sampai akhirnya saat itu malaikat Jibril turun datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan Nabi, ya Rasulullah, la tabit ala firasyik. Wahai Nabi Muhammad, malam ini kamu jangan tidur di tempat tidurmu. Sampai akhirnya Nabi bergegas ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu Nabi mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya Abu Bakar suhbah, wahai Abu Bakar, engkau yang menjadi terpilih menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar saat ia terpilih untuk menemani Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, itu matanya berkaca-kaca. Seharusnya kalau dikabarin
engkau yang bakal nemani aku, engkau yang bakal nemani Nabi Muhammad, seharusnya takut, sebab dia bakal pergi bersama orang yang sudah diancam bakal dibunuh. Tapi tidak untuk sosok Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apapun yang terjadi, yang penting ia bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sampai juga akhirnya Nabi bergegas ke rumahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai di rumahnya Ali bin Abi Thalib, Nabi perintahkan Ali untuk tidur di tempat tidurnya Nabi, dan juga Nabi kasih Sayyidina Ali ridanya Nabi, sorbannya Nabi yang berwarna hijau dari Hadramut yang biasa ia kenakan untuk selimut tidur. Dan Nabi katakan kepada Ali bin Abi Thalib, malam ini kamu tidur di tempat tidurku dengan sorban yang biasa aku pakai berwarna hijau ini untuk selimutku, tidak akan ada keburukan yang menimpamu. Sayyidina Ali nurut apa kata Nabi Muhammad, disuruh tidur di tempat tidurnya Nabi, dia tidur di tempat tidurnya Nabi, nggak takut. Seharusnya dia takut kan, udah tidur di tempat tidurnya Nabi, pakai selimut-selimutnya Nabi, ini bakal jadi sebab dibunuh banget pastinya. Tapi dia nurut. Nabi bilang nggak bakal ada keburukan yang menimpamu, maka dia yakin terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa saat itu Nabi Muhammad kok nggak ngajak aja Sayyidina Ali untuk hijrah bersamanya dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Kenapa? Karena di saat Nabi Muhammad hendak hijrah, di pundaknya Nabi, di sisinya Nabi masih banyak amanat orang-orang kafir Quraisy yang harus dikembalikan. Nabi Muhammad tidak terlantarkan mereka. Nabi Muhammad nggak mau sia-siakan mereka. Nabi Muhammad nggak mau khianatin mereka, walaupun mereka jahat kepada Nabi Muhammad, walaupun mereka makar terhadap Rasulullah. Tapi kita lihat Nabi Muhammad tetap menjaga amanat-amanat yang dititipkan kepada Nabi Muhammad, yaitu harta-hartanya orang-orang kafir Quraisy. Kok bisa? Jadi dulu sebelum ia diutus menjadi Nabi dan Rasul, kita lihat Nabi Muhammad begitu dicinta oleh orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad begitu disanjung, dipuji-puji oleh orang-orang Quraisy, sampai Nabi Muhammad mendapatkan julukan Muhammad Al-Amin, yang artinya sosok Muhammad yang sangat amanat, yang paling jujur. Karena mereka yakini saat itu tidak ada orang yang paling amanat dan jujur sejujur dan seamanatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah ia diutus menjadi Nabi dan Rasul, dibutakan mata mereka dari kebenaran. Yang dulu Nabi disanjung, yang dulu Nabi dipuji, Nabi jadi dicaci, yang dulu Nabi dicinta, Nabi jadi dicela. Mereka tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi biarpun mereka jahat sama Nabi, mereka tetap nitipin hartanya ke Nabi Muhammad. Mereka tetap minta tolong jagain harta mereka kepada Nabi Muhammad. Karena dulu belum ada yang namanya bank atau jasa-jasa penitipan barang, nggak ada. Mereka kalau mau nitip sesuatu harta mereka kepada satu orang yang mereka yakini dia amanat. Dan saat itu yang paling amanat adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Nabi Muhammad, biarpun mereka jahat, bahkan mereka hendak membunuh Nabi Muhammad, tapi tidak ditelantarkan oleh Nabi Muhammad. Coba kita, misalkan kita punya tetangga, ya Allah, bawel banget. Misalkan kita punya tetangga, ya Allah, kerjaannya hasut sama kita, suka ngegibahin kita, suka ngegosipin kita. Tahu-tahu itu tetangga kita tuh yang jahat banget sama kita, yang suka ngomongin kita, yang hasut banget sama kita. Pada saat mau lebaran dia nitipin motornya, nitipin mobilnya kepada kita. Dia pengen pulang kampung 3 bulan. Itu kira-kira motor mobilnya kita jagain apa kita gadein? Kita gadein, kita jual buat modal kawin. Ya Allah. Tapi tidak untuk Nabi Muhammad. Kita lihat akhlaknya Rasulullah. Dirangkul, bukan dipukul. Kalau kita dirangkul dulu, habis itu kita gebukin bareng-bareng. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kan kadang kita suka ketemu sama orang-orang yang kalau lagi butuh baik banget sama kita.
Kalau lagi butuh sopan banget. Kalau lagi ada maunya, ya Allah, lembut banget. Contohnya apa? Orang yang mau minjem duit. Lagi mau minjem duit nih, lagi minjem duit, baik banget, sopan banget. Nah, kalau ada orang rada-rada sopan banget gitu, biasanya nggak sopan. Biasanya nggak sopan, tahu-tahu sopan. Rada-rada curiga juga kita mau minjem duit. Kalau kita bisa, kita mampu, kita bantu. Jangan kita suudzon, kita bantu. Orang mau minjem duit, kesian. Mungkin dia buat keluarga, mungkin buat makan anak. Tapi ingat, orang yang ngutang, orang yang minjem duit, saat kamu ngutang, saat kamu minjem uang, harus siap untuk ditagih. Karena berapa banyak orang ketika minjem duit sopannya luar biasa, tapi giliran ditagih, galakan dia sama kita. Kita tagih lagi, nomor kita diblokir. Iya. Betul nggak? Ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Nih muka-muka orang kaya semua. Amin. Tuh orang kalau kayak begitu tuh, ya kalau ditagih galakan dia sama kita. Kalau belum mati jangan dikuburin. Ya masa kubur hidup-hidup. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya singkat cerita, Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka sudah siap. Sayyidina Ali tidur tempat tidurnya Nabi. Kemudian Nabi Muhammad sudah siap ingin hijrah ke kota Madinah bersama Abu Bakar Siddiq. Dan orang-orang kafir Quraisy sudah siap menikam dan mereka mengepung daripada rumahnya Nabi Muhammad dengan senjata lengkapnya. Nabi Muhammad saat keluar dari rumahnya enggak nunduk-nunduk, enggak dalam keadaan takut-takut, enggak. Demi Allah, Nabi Muhammad keluar rumah saat hendak hijrah ke kota Madinah dengan gagahnya, dengan wibawanya, dengan haibahnya. Akan tetapi mata-mata mereka orang-orang kafir Quraisy yang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat itu Nabi sempat menaruh daripada pasir di atas kepalanya Abu Jahal, diambil pasir ditaruh di atas kepalanya Walid bin Mughirah, diambil pasir ditaruh di atas kepala-palanya orang kafir Quraisy. Lalu Nabi Muhammad hijrah meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Saat itu sudah lama Nabi pergi, baru orang-orang kafir Quraisy merasa dibodohi. Seperti kita dibodohi, ada apa ini dengan kita? Lalu yang satu bilang, enggak, tenang, Muhammad masih ada di dalam. Itu dia lagi tidur, lagi berbaring dengan selimut warna hijau yang biasa dia pakai. Enggak, kalau begitu kita harus dobrak rumahnya Muhammad. Sampai akhirnya didobrak rumahnya Nabi Muhammad, dan didapati betul saja ada seseorang yang tidur di atas tempat tidurnya Nabi. Lalu yang satu bilang, langsung kita bunuh. Jangan, takutnya ini bukan Muhammad, pasti itu Muhammad. Ciri-cirinya begitu, biasa tidurnya begitu, pakai selimut warna hijau, ini pasti Muhammad, bukan yang lain. Jangan, dibuka dulu. Betul saja, yang tertidur di situ ternyata adalah sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengembalikan harta-harta mereka orang-orang kafir Quraisy yang dulu diamanatkan kepada Nabi Muhammad, dikembaliin sama Nabi Muhammad. Luar biasa akhlaknya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Nabi mendekati daripada kota Madinah, dan orang-orang Madinah mereka sudah mendengar kabar Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sedang berjalan menuju Madinah, dan mereka prediksikan kalau Nabi Muhammad jalan di waktu itu bakal sampai di waktu nanti. Sampai mereka prediksikan waktu tersebut datangnya Nabi Muhammad, mereka bersiap diri, mereka berhias diri. Mereka menunggu di Babil Madinah, di dekat pintu-pintu daripada kota Madinah, menyambut daripada kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perbatasan Madinah. Ada di antara mereka yang membawa tetabuhan, ya, semacam daripada hadroh untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Ada di antara mereka bawa anak-anak mereka, ada yang jalan sendiri, ada yang naik ke atas tempat yang lebih tinggi, ke atas pohon, ke atas gunung, demi melihat dan menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikabarkan
dari salah seorang yang berada di atas ketinggian bahwa itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq sudah dekat dengan kota kita, kota Madinah. Lalu mereka dengan segera menyambut kedatangan Rasulullah dengan pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada wajaba syukur. Kita bayangkan kedatangan Rasulullah, jangan ada yang diam, mulutnya salawat. Ulang semangat semua. مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا سمع مرحبا يا مرحبا kami semua Rasul Muhammad yang mengibarkan مرحبا مرحبا أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري طلع البدر انت بدايات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله بيدي الصلوات صلوا على محمد. Takbir. Saat itu Rasulullah disambut penuh cinta, penuh hangat. Yang dinanti telah datang, yang ditunggu telah tiba, kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengingat daripada hijrahnya Nabi Muhammad, mengingatkan kita bahwasanya segala sesuatu tidak bisa didapatkan dengan gratis, tidak bisa didapatkan dengan hanya instan, walaupun semua sudah atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa agar kita semua berikhtiar sebelum tawakal, berusaha sebelum setelahnya kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Muhammad hijrahnya capek, jalannya berhari-hari, penuh keringat, letih, butuh tenaga, waktu, pikiran dan lain sebagainya demi adanya Islam. Sampai saat ini kita alhamdulillah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ingatlah sabda Nabi Muhammad di dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankiha
fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi Muhammad, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kita ibadah, kita kerja, kita dagang, kita sholat, puasa, sedekah, ingat, luruskan niat kita. Niat kita semata-mata ingin menggapai ridhonya Allah. Kalau kita senderkan, sandingkan apa yang kita lakukan hanya karena Allah, maka pekerjaanmu, ibadahmu, daganganmu, perniagaanmu akan dihitung dan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah pun kalau niatnya buruk, niatnya cuma sekedar perkara-perkara dunia, tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada orang sedekah, niatnya pengen ria, niatnya pamer, niatnya pengen dipuji-puji orang, niatnya pengen dibilang dermawan, maka saat itu sedekahnya cuman sekedar apa yang dia dapatkan, pujian-pujian, dermawan dan sebagainya, tidak dapat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diniatkan dengan niat yang salehah, pekerjaan yang mubah pun bisa naik ke level sunnah, mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Contoh, pekerjaan-pekerjaan sunnah seperti makan, minum, mandi dan sebagainya, mubah. Pekerjaan mubah yang apabila kita kerjakan atau kita tinggalkan tidak dapat pahala. Tapi kalau saat itu kita selipkan niat yang solehah, saya mandi, saya makan, saya minum biar saya kuat untuk ibadah, maka saat itu pekerjaan mubah kita untuk menyongkong daripada ibadah kita, saat itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah luar biasa baik kepada kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu tergantung niatnya. Apabila niat kita karena Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi apabila di saat kita hijrah, berpindah, niatnya menjadi hamba-hamba yang soleh-solehah, tapi bukan karena Allah, cuman sekedar urusan-urusan dunia atau pernikahan, maka hijrahnya tersebut cuman sekedar apa yang diniatkan, apa yang diinginkan. Berapa banyak orang yang sudah hijrah, sudah cakep dia pakai kerudung, sudah cakep dia tutup aurat, tapi karena pada dasarnya dia hijrah bukan karena Allah, akhirnya setelah dia dibikin kecewa oleh makhluknya Allah, dia buka lagi auratnya, dibuka lagi kerudungnya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ingat, hijrah kita karena Allah. Di saat kita kecewa sama manusia, bukan berarti kamu berhak untuk mengecewakan Allah. Di saat kita kecewa sama manusia, seharusnya kita ngadu ke Allah, bukan bikin marah Allah, bukan bikin murka Allah. Karena segala sesuatu sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan cara cepat biar kita mendapatkan ridhonya Allah dengan kita memperdekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan Nabi Muhammad itu wasilah biar kita dekat sama Nabi Muhammad, biar kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita perbanyak sholawat, dengan kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Pulang dari sini, yuk sama-sama semangat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Jangan cuek sama sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang kadang-kadang gampang banget untuk kita praktekkan, tapi sering banget kita lupa. Seperti kita masuk ke masjid, masuk ke rumah, masuk ke majelis, ke tempat-tempat baik, sunnahnya kalau kamu masuk tempat-tempat baik pakai kaki kanan, keluarnya pakai kaki kiri. Kalau masuk ke tempat yang kurang baik seperti WC, kamar mandi, toilet, masuknya pakai kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Cuman perkara kamar mandi aja, kalau kamu mau, kamu bisa dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, pakai alas kaki, pakai sendal, ya. Kemudian dalam hati baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan masuk kamar mandi begitu aja, ya. Masuk kamar mandi pakai alas kaki, baca doa dalam hati. Siapa orang yang masuk kamar mandi dia pakai alas kaki,
bakal mencegah penyakit-penyakit yang sumbernya dari kaki. Dan tutup kepala. Siapa orang yang masuk kamar mandi tutup kepala, dia bakal dicegah dari penyakit-penyakit yang menyerang kepala, seperti gampang lupaan, pikun, ataupun rambutnya rontok, ubanan dan sebagainya. Bib, udah ubanan, ya udah ubanan, udah umur, ya, bisa mencegah penyakit-penyakit yang nyerang kepala. Masuk kamar mandi tutup kepala, terserah mau tutup kepalanya pakai handuk, mau pakai gayung, mau pakai tangan, mau pakai serbet, mau pakai helm, terserah. Yang penting kamu masuk kamar mandi tutup kepala. Ternyata apa? Itu yang namanya setan bisa masuk dari ubun-ubun kepala dan sela-sela jari-jari kaki. Makanya kita cegah, salah satu ikhtiarnya masuk kamar mandi pakai alas kaki dan tutup kepala. Siap menghidupkan sunnah Nabi Muhammad? Siap menghidupkan sunnah Nabi Muhammad? Takbir! Sallu ala Muhammad. Kemanapun ingat Nabi Muhammad, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, adab-adabnya. Masuk kamar mandi kayak gitu, baca doa, ya. Kemudian di kamar mandi jangan lama-lama, jangan nongkrong. Disunahkan ketika kamar mandi bersegera. Oh, ini bukan nggak lama-lama lagi di kamar mandi, nongkrong, ngudut di kamar mandi. Takutnya CS-an sama setan. Rokok lu apaan? Jisam sama dong, bagi dong. Di kamar mandi bukan lama lagi, video call di kamar mandi. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah, video call sama setan kayak begitu. Ya Allah. Kadang kamar mandi bukan lama lagi, nyanyi-nyanyi kamar mandi, mending suaranya bagus, suaranya fals. Ya Allah, orang ngedengernya juga ya Allah ogah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian keluarnya pakai kaki kanan, ya baca doa lagi. Bahkan girangin Rasulullah, jaga hubungan baik kita sama Rasulullah. Dan ingat, besok kita sudah masuk daripada tanggal 10 Muharram, dikenal dengan hari Asyura, ya, yang hadisnya sahih. Kita diajarkan oleh Nabi Muhammad ketika masuk hari Asyura, ya, dari pagi kita puasa Asyura, puasa sunnah Asyura. Siapa orang yang puasa sunnah Asyura, yukafir sanal madiyah, ya, diampunkan dosanya setahun yang lalu. Puasa yang nggak halangan, yang sehat badan, puasa besok puasa Asyura, diampunkan dosa kita selama setahun. Saya mau tanya, dosa-dosa kita banyak apa enggak? Banyak. Kita berharap kita puasa Asyura biar dosa-dosa kita yang banyak diampunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tausi al-iyal, kita meluaskan daripada nafkah buat keluarga, ya. Man wasa'a ala iyalihi wa ahlihi yauma Asyura wasa'allahu alaihi sanakullu. Siapa orang yang meluaskan rezekinya, ya, nafkahnya untuk keluarganya, anak istrinya, orang tuanya di hari Asyura, maka akan Allah luaskan rezekinya sepanjang tahunnya. Amin ya rabbal. Luasin rezeki ketika hari Asyura, lebihin duit buat istri, lebihin duit buat anak, lebihin duit buat keluarga, ya. Sama keluarga harus loyal, harus sering-sering kasih rezekinya. Jangan giliran buat janda sebelah aja. Oh Allah. Giliran buat laki orang, giliran buat bini orang, kegenitan jadi orang. Ini bukan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sisa-sisanya seperti gunting kuku, mandi dan sebagainya, walaupun ada hadisnya yang dhaif bahkan munkar, tapi itu semua perbuatan-perbuatan baik yang tidak salahnya kita mengerjakan. Santunan anak yatim, kalau kita di Indonesia itu terkenal hari Asyura adalah lebaran anak yatim. Ini luar biasa. Anak yatim adalah anak-anaknya Nabi Muhammad yang paling dicinta oleh Nabi Muhammad. Kita cintai mereka dengan harapan kita mendapatkan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Plus juga besok hari Jumat, udah mulia hari Jumat, mulia juga hari Asyura. Mandi sunnah, ya. Mandi bersih-bersih, gunting kuku, sholat Jumatnya pakai baju serba putih, puasa Asyura, kemudian apa? Ziarah orang soleh,
baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Perbanyak sholawat, perbanyak zikir, dan perbanyak doanya Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baca kayak begitu. Kita ingat, kita kadang merasa ya Allah saya punya hidup gelap, hati kita yang gelap, tidak ada apa-apanya dengan kegelapan yang dirasakan oleh Nabi Allah Yunus di dalam perutnya ikan paus. Ya, wadhulumatus salus, kata Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi Allah Yunus Allah gelapkan 3 perkara. Dengan gelap gulitanya malam hari, dengan kegelapan daripada lautan, dan kegelapan perutnya ikan paus. Ya, saat itu Nabi Allah Yunus memperbanyak daripada zikir tersebut, maka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kemuliaan di hari Asyura, diselamatkannya Nabi Allah Nuh, ya, itu perahunya selamatkan di hari Asyura. Nabi Allah Ibrahim apinya padam di hari Asyura. Nabi Allah Yunus keluar dari perut ikan paus di hari Asyura. Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun di hari Asyura. Dan kita diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk puasa di hari Asyura. Bahkan puasa Asyura itu termasuk puasa yang lebih tua daripada puasa Ramadan. Dulu sebelum diwajibkan puasa Ramadan sudah ada terlebih dahulu namanya Asyura. Dulu Asyura wajib, sekarang jadi sunnah karena sudah ada yang namanya puasa bulan Ramadan. Sebelum saya tutup, yuk sama-sama kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita baca sholawat tibil kulub. Kita mulai, mudah-mudahan yang lagi sakit Allah kasih sehat afiat. Bib dompetnya lagi sakit, mudah-mudahan tuh dompetnya juga sehat afiat. Mudah-mudahan kreditan, utang semuanya pada lunas, amin. Cuman saya ingetin, jangan ada yang hadir nih masih sibuk sama pinjol-pinjol, apalagi slot-slotan. Ya, nggak boleh pinjol-pinjolan, nggak boleh slot-slotan. Kita jauhin apa-apa yang dimurkai oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, hal-hal yang riba. Ingat, dosa riba, sekecil-kecilnya dosa riba kayak anak zina sama ibunya. Kita jangan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Baca surat Waqiah setiap habis asar, baca sholawat minimal 400 kali. Insya Allah dikasih rezeki yang banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya minta semuanya angkat suaranya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oh,
Saya minta sebelum menutup, yuk kita baca sholawat sekali lagi, sholawat Badar. Yang bawa handphone dinyalain flashnya coba. Yang bawa handphone dinyalain flashnya, ya, biar kompak. Yang bawa handphone dinyalain flashnya coba. Kita syiarin ini malam, mudah-mudahan apa yang kita baca dapat menggerakkan hati Nabi Muhammad. Ya, belum dikeluarin semua nih. Yang bawa handphone, ya flashnya. Yang handphonenya iPhone, yang Nokia, yang Samsung, yang Oppo, yang Vivo, ya, yang BB. Masya Allah. Sallu ala Muhammad. Ini kalau bisa lampu gelapin dikit boleh. Ya, tuh yang mau muter-muterin gituan juga boleh tuh. Salatullah ala taha rasulillah. Salamullah salamullah ala yasin habibullah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hai manusia tua dan muda, ingatlah mati di depan mata. Amal mulia masuk ke surga, amal durhaka masuk neraka. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hidup senang bukan banyak uang, hidup senang hatinya tenang. Hati yang tenang, hati yang senang, hati yang senang imannya menang. Salatullah salamullah, mudah-mudahan lebih banyak rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin di ahli badri ahmati wa nima wa min hamdi wa min ummah di ahli badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallu ala Muhammad. Sallu alaihi. Takbir. Takbir. Sallu ala Muhammad. Mudah-mudahan perkumpulan kita, waduh, lanjut aja tong. Ntar sholat subuh jangan kesiangan ya. Siap sholat subuh jangan kesiangan. Bu, liatin bu, ntar anaknya subuh kesiangan siram bu. Mudah-mudahan jomblo dapat jodoh, amin. Yang hutangnya lunas, amin. Yang lagi sakit dikasih sehat afiat. Di antara kita ada yang orang tuanya sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan Allah angkat derajat di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah ampunkan dosa-dosanya. Di antara kita yang masih punya orang tua, mudah-mudahan orang tua kita panjang umur, sehat afiat. Allah bahagiakan hidupnya dan hidup kita semua, dunia sampai dengan akhirat. Ya muhawwilal ahwal, hawil ahwalana wal muslimin ila ahsanil hal. Wa ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya inda intihai ajalina qaula la ilaha
illallah. Semua. Allah, ya Allah, minal aminin, ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf langsung balik karena ada satu acara lagi di daerah Ciledug. Saya mau tanya, Ciledug jauh apa dekat? Alhamdulillah karena kecintaan saya sama orang-orang apa nih, Gunung Bunder, kebun kopi, jauh-jauh saya datang kemari. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Yang punya Instagram ya, yang mau nanti punya rezeki bisa beli handphone iPhone 14 Pro Max, amin. Emang pada ngerti pakai iPhone? Di follow Instagram saya Syaugi Al-Habsyi, SYAUGI, Syaugi Al-Habsyi ya. Dan ada waktu juga silahkan nonton Islam Itu Indah di Trans TV. Sebulan sekali saya ngajar di sana. Mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur, sehat afiat. Walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ba'jan Allahumma shalli ala sayyidina fil awwalin wal akhirin wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulullah ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwaffi ni'matahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karimul azim sultanik. Allahumma salimna wa saliman mai wansurna wansur man mai wahfazna wahfaz man mai wa barik lana barik man mai warzuqna warzuqna ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al akhir kalamina min dunya tajalina qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana jalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatan qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah ya Allah ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannatal ma'brar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا الله والصلاة الباري الباري تسمى عليك يا الله
وصلاة الباري الباري عليك يا قرة جئت بالخير يا نبي والدين اليوس يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليوس يا نبي البر